Udah akselerasi lebih baik dibanding XL7, efisiensinya lebih baik dari XL7, nyamannya juga lebih baik. Terus tambah lagi dia punya cruise control lagi ya. Jadi ngapain dong beli XL7? So before we start this video, don't forget to subscribe this channel, CVT Indonesia, and to like it. Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza RFR. Beberapa waktu lalu Suzuki memberikan ubahan terhadap LMPV andalan mereka. Yes, Suzuki R3. New Suzuki R3 sekarang mendapatkan ubahan yang sebenarnya sangat signifikan pada bagian mesinnya. Karena sekarang dia ditambahkan teknologi mild hybrid yang mana membantu sekali in terms of performa dan juga in terms of efisiensi. Tapi sepertinya Suzuki tidak seperti Suzuki di India, yang mana Suzuki di India ketika memberikan facelift pada Suzuki R3 langsung berbarengan dengan XL7-nya. Di XL7-nya di tahun 2022 ini seperti agak dianaktirikan karena belum mendapatkan perubahan sama sekali. Padahal kami pernah membahas CVT Choice antara varian tertinggi dari Suzuki R3 dan juga varian tertinggi dari Suzuki XL7. Waktu itu kami bilang kesimpulannya lebih baik ambil kalau XL7 varian tertinggi ambil yang R3-nya, tapi kalau dengan seluruh varian Suzuki paling value for money adalah varian beta. Nah, sekarang di samping kami sudah ada Suzuki XL7 varian beta. Dan ini R3 yang baru varian GX. Sekarang keduanya sudah memiliki harga yang sama. Mirip-mirip sih, nggak sama persis. Di 280 jutaan. Ini 281, ini 280 juta. Berbeda 1 juta, tapi sebenarnya berbeda kelas. Mana yang harus dipilih? So ini dia CVT Choice, New Suzuki R3, GX, dan juga Suzuki XL7 Beta. Ya, langsung aja kita bahas kedua mobil ini. Tapi sebelumnya kami mau ngasih dulu sama Mbak Erika nih yang udah ngasih pinjam kedua ini untuk kami bahaskan. Karena memang kedua mobil ini sangat sekali. Jadi bagi untuk membeli kedua mobil ini atau Suzuki lainnya, Suzuki yang baru nanti ke depannya, langsung kontak aja Mbak Erika karena diskonnya banyak banget. CR3 aja banyak banget diskon. Nanti kami akan jelaskan seberapa banyak diskon yang didapatkan dari mobil yang baru banget keluar ini dan juga si XL7 yang sudah lumayan lama ini berkeluar ya, dari 2020. Menarik banget deh pokoknya. Nanti tungguin aja, diskon yang mantep banget. Langsung aja kita bahas mulai dari desainnya. Sekarang R3, seperti kami bilang di awal tadi, dia sudah mendapatkan update baru, yaitu tampangnya sedikit lah beda. Itu khusus untuk yang varian GX. Perubahan paling kelihatan adalah pada bagian grillnya sekarang berbeda ya. Kayak timbul gitu dengan aksen chrome gitu ya. Seakan-akan tuh kayak chrome-nya tuh nyambung dengan lampu headlampnya. Dan yang bagusnya lampu headlampnya sekarang sudah auto headlamp. Jadi bagus banget dan sudah proyektor. Overall tampangnya sih sebenarnya layout dari grill bawahnya, lower bumpernya, upper bumper dan juga kap mesinnya semuanya masih sama. Dan di XL7 tuh lebih memiliki keuntungan adalah dengan tampangnya beda banget. Jadi berbeda dengan rival-rivalnya yang mana LSUV sama LMPV-nya itu bedanya ya tipis banget gitu ya. Kalau di XL7 memang perbedaannya dari depan kelihatan banget langsung ketara ya. Bagusnya di XL7 ini, walaupun dia belum auto headlamp seperti di R3, tapi dia at least lampunya sudah full LED. LED reflektor, bagus, lengkap dengan DRL, sedangkan di R3 GX ini lampunya hanya pure proyektor saja. Sisanya memang tampang belum ada perubahan sama sekali ya, dia masih bagus. Tapi ini sudah menjadi bahasa desain SUV-nya Suzuki untuk secara global. Jadi pertama kali mendapatkan Suzuki secara global adalah Suzuki XL7. Udah tampang globalnya Suzuki gitu. Bagus, nice. Tapi memang kalau secara teknologi di depan sini, kami lebih prefer lampu dari Suzuki R3. Karena meskipun dia belum LED, dia masih proyektor halogen, tapi dia sudah auto headlamp dan
sudah proyektor. Jadi proyektornya bisa diganti dengan LED. Jadi kalau di proyektornya bisa diganti dengan LED, malah bisa punya pencahayaan yang lebih baik dibandingkan dengan Suzuki XL7. Lanjut pada bagian samping, jujur harus diakui yang varian facelift dari R3 perubahannya tidak terlalu signifikan, baik yang Suzuki Sport maupun yang GX. Karena yang Suzuki Sport dan GX yang paling kerasa perbedaannya ketika facelift ini ya, GX dapat grill baru, sedangkan SS dapat velg baru. Tapi memang perubahannya sisanya pada bagian bodinya tidak ada lekukan baru, tidak ada body kit baru. Jadi kami rasa kalau kalian pengen yang lebih fresh, kami saran ambil yang varian XL7. Karena varian R3, even dari varian yang GX sampai varian yang SS, ukuran velgnya semuanya masih sama di 15 inci, sedangkan si XL7 ini sudah mendapatkan velg 16 inci dengan velg yang berbeda dengan desainnya. Desainnya lebih rugged look, lebih ke arah SUV. Ternyata ada ini yang mulai dari yang Ignis yang paling kecil sampai yang besar-besar tuh semuanya, sampai belakang dengan roof rack yang lebih rugged look ini. Side skirt tuh lebih beda gitu, lebih kerasa SUV. Jadi bagi kalian yang mencari SUV look, menurut kami ini sih mobilnya. Jadi karena dari samping R3 perubahannya tidak terlalu signifikan menurut kami, jadi kerasa memang lebih modern dari samping ini si Suzuki XL7. Jadi kalau secara desain memang XL7 depan dan samping secara desain lebih menarik sih untuk dilihat. Lanjut pada bagian belakang, ya seperti kami bilang, pada bagian belakang pun perubahannya tidak terlalu signifikan pada bagian R3 ini. Tapi pas, cukuplah untuk membuat R3 ini terlihat lebih baru, yaitu pada bagian atas dari platnya ini yang dulu semula chrome-nya ada pada bagian penyambung lampu dan lampu kanan dan lampu kiri. Sekarang dia di bagian atas gini dan dibuat lebih 3D look gitu ya. Jadi kesannya tuh R3-nya kayak lebih besar dibandingkan dengan yang pre-facelift. Dia kayak lebih 3 dimensinya ini sih yang jadi kesannya gede gitu. Spoiler ini sejatinya memang dia belum dapat spoiler, tapi kalian bisa minta option lah sama dealer. Apalagi sama Mbak Erika boleh nih, minta nih kalian. Di belakang perubahannya tidak ada perbedaan signifikan, dia sudah kamera mundur pastinya dan sudah ada sensor parkir. Di satu sisi, XL7 dia memang dari dulu pertama kali launching sudah begini, dia di bagian atasnya ini kalau di R3 sewarna body, dia dibikin hitam. Jadi kesannya kayak SUV banget gitu ya, bagus. Dia ada logo XL7-nya dan yang chrome-nya dia masih di tengah sini yang menyambungkan antara lampu kanan dan lampu kirinya masih ada. Dan yang berbeda di bagian bawahnya dia sudah diberikan aksen SUV gitu ya, dia kayak plastik cladding warna silver gini. Jadi memang selain memang dia memiliki dimensi yang memang sedikit lebih besar dibandingkan dengan di R3, dia juga memiliki ground clearance yang lebih tinggi dan ditambah lagi karena di bagian belakang dan juga bagian depan diberikan plastik cladding yang bisa menahan ketika misalnya jalanan off-road. Mobil ini tidak hanya diuntungkan soal ground clearance, dia jadi memiliki departure dan juga approaching angle yang lebih baik dibandingkan dengan R3, sehingga kalau misalnya amit-amit harus pakai ke jalanan yang semi off-road, light off-road, masih oke banget. Apalagi mengingat kalau ngomong soal mesin kedua mobil ini kan sebenarnya pakai mesin yang berbasis yang sama dengan mesinnya Suzuki Jimny. Jadi masih kuat banget. Yang paling menarik dari R3 dan juga XL7 karena mereka sebasis ya. Kedua mobil ini tuh punya kapasitas bagasi yang sangat luar biasa dan juga legroom baris ketiga yang termasuk terbaik di kelasnya. Ini kami bandingkan dengan LMPV yang punya dimensi paling besar ya. Nih, ruang legroom baris tiganya lebih besar si R3 dibandingkan dengan Mitsubishi Xpander. Padahal secara dimensi Xpander paling besar. Nah, kemana semua tuh dimensinya ya? Dan dengan 3 baris tegak, R3 kami masih bisa menampung sebuah stick golf yang full size dan juga sebuah koper besar. Jadi memang kapasitas bagasi ini luar biasa sekali, ketika 3 baris tegak pun masih bisa menampung barang yang sangat banyak. Jadi kalau ada brand sebelah yang aku bagasi paling besar di kelasnya sih, no comment. Untuk interior kita bahas dulu dari yang XL7, karena memang XL7 sudah ada lebih dulu dibanding versi facelift dari R3. Sejujurnya kami suka nih layout dashboard dari yang XL7 ini, bagus. Dia aksen karbon dengan diberikan garis lagi warna silver. Ini yang sedikit lebih bagus dibandingkan misalnya dengan yang Suzuki Sport yang mana juga sudah pakai aksen ala-ala karbon juga, tapi tidak diberikan garis listnya ini. Garis listnya ini kayak jadi pemanisnya gitu sih. Dia sampai ke door trim juga bagus. Dan memang untuk soal bahan memang dia masih ya fabric, dan aslinya juga pun kursinya ini karena sudah di cover sama
yang punya. Sebenarnya aslinya dia kursinya kayak campur antara fabric dan juga leather ya gitu ya, jadi bagus. Si R3 baik yang GX sampai yang SS pun dia belum ada yang leather, walaupun dia sudah kontur joknya baru, sekarang udah jajetan merah gitu ya, sudah lebih bagus. Speedometernya ini dia sudah menggunakan MID terbaru yang sekarang juga sudah di R3 sih. Sebenarnya sudah pakai duluan dan aksennya beda, dia aksennya kayak merah gitu. Kelengkapan dia sudah tetap mendapatkan AC climate control, ini lengkap ya. Jarang di kelasnya yang sudah pakai kelas seperti ini AC climate control lengkap di bawah 300 jutaan. Rival-rivalnya aja yang di atasnya yang harganya lebih tinggi masih hanya digital aja tapi belum auto climate control lengkap. Pendingin dari chillernya ini masih ada. Jadi memang secara kelengkapan mobil ini sudah cukup lengkap. Dan untuk hand unitnya dia cukup besar, sudah support USB, aux, Bluetooth dan juga mirroring, walaupun belum lengkap dengan Apple CarPlay dan Android Auto ya. Tapi ada keunggulan di mobil ini, head unitnya meskipun sekarang jadi sama sih sama si R3, tapi dari varian beta dia sudah dilengkapi Twitter. Suaranya bisa dibilang hampir sama, bahkan bagus. Bahkan di beberapa rival yang sudah pakai Twitter aja masih kalah sama R3. Dan di sini sudah disematkan Twitter, jadi suaranya lebih bagus lagi. Dan yang lebih menarik dibandingkan dengan R3, di R3 meskipun somehow di India sana dia sudah begitu facelift-nya diberikan armrest, tapi sayang R3 masih belum diberikan armrest kan sampai sekarang. Nah ini si XL7 dia masih punya keuntungan, dia masih diberikan armrest. Jadi ketika kita nyetir begini ya, enak nih, tangan kita taruh sini, tangan kita taruh kanan sini. Jadi kayak pas gitu. Di R3 taruh kanannya pas, enak, padahal ada fabric juga, tapi tangan kirinya jatuh, nggak ada armrest, sayang banget. Dan armrestnya masih bisa diatur lagi maju dan mundurnya. Nah kalau ini interiornya dari Suzuki R3 GX. Kalau yang R3 GX dia tuh pakai kayak kayu warna gelap gitu ya, ash gray gitu. Dia bedanya dengan XL7 di bagian ini dan juga pada bagian fabricnya yang di bagian door trim. Bagian door trimnya ini dia kayak fabricnya dengan pattern. Kalau di XL7 fabricnya tanpa pattern. Tapi kami lebih prefer sebenarnya tanpa pattern sih. Karena kalau dengan pattern kayak gini, jahitan yang gini, somehow kayak jadi lebih terasa kasar dibandingkan dengan yang di XL7. Tapi seperti kami bilang tadi, dia tetap belum dibandingkan armrest. Jadi sini enak, ini yang nggak enak nih. Kurang sayang sekali. Tapi sisanya misalnya kayak di bagian setir, sekarang meskipun tanpa Twitter ya, misalnya kalau di XL7 dia unggul dengan Twitter dan juga armrest, dia sekarang punya keunggulan yaitu dia sudah punya cruise control di bagian setirnya. Wow, mobil harga segini sudah punya cruise control. Rivalnya, varian yang punya cruise control adalah yang varian tertingginya yang which is harganya sudah 307 juta. Ini harganya belum tanpa diskon saja udah sangat terjangkau, 281 juta. Udah ada cruise control. Sudah jauh lebih baik lah, ini dia ada cruise control, nice banget. Stop engine dan juga idling start stop. Ini juga sudah ada di sini karena memang mobil ini sudah dilengkapi dengan sistem mild hybrid yang ada di bawah jok sini. Ini ada di bawah sini ya. Bisa mematikan dan menjalankan mobil lagi ketika misalnya mobilnya lagi di kemacetan. Kalau misalnya lagi nggak dipakai, dia bisa matiin mobilnya. Nice. Dan yang baru di R3 ini dia sekarang sudah pakai speedometer yang bentuknya baru, warna biru gitu ya. Birunya elegan sih, bagus, nggak terlalu norak, bagus. Persis sebesar di XL7 dan yang bedanya dia sudah ada penunjuk indikator dari baterai dan motor listriknya. Jadi nice banget nih. Bagusnya XL7 dan R3 ini meskipun tanpa teleskopik, nih jarak dari dashboard sampai setirnya itu bener-bener 1 jengkal kami loh, lumayan. Jadi emang udah lebih mundur, jadi nggak terlalu jauh gitu. Nice banget. Sedangkan kalau beberapa rivalnya bahkan kami cek jaraknya cuma segini. Jaraknya tuh kayak jarak wiper sama jarak dashboard, jaraknya segini. Nggak mirip sekali tuh rival yang sebelah itu kayak gitu. Jadi ini masih enak, jadi tetap walaupun tanpa teleskopik sudah cukup pas lah duduknya. Masih belum dilengkapi dengan Twitter ya, sayang banget sejak generasi pertama diluncurkan sampai sekarang. Padahal dulu sempat punya, nggak apa-apa. At least suaranya walaupun hanya dengan tanpa Twitter, somehow dengan rival-rivalnya yang punya Twitter udah lebih bagus R3 gitu loh. Nice banget sih. Sisanya AC digital, climate control lengkap, semuanya sama. Dan juga chiller di bagian sini untuk mendinginkan minuman kalian juga sama, masih ada. Dan ada fitur yang lebih menarik lagi di R3 ini dibandingkan dengan si XL7. Pertama, si R3 ini sudah menggunakan kunci yang baru. Bentuknya masih sama, tapi dia ada aksen biru-birunya gitu karena dia hybrid ceritanya. Jadi nice banget. Kuncinya ini sekarang dia juga sudah dilengkapi dengan auto folding ketika misalnya kita kunci mobilnya dan ketika kita nyalakan mobilnya, dia baru akhirnya kebuka spionnya. Ini lebih bagus dibandingkan misalnya kayak si expander yang baru kita unlock aja dia langsung kebuka spionnya. Jadi kalau di tight space kadang mengganggu sih itu. Nah, kalau itu fitur-fitur ada bagian interiornya. Yang berbeda lagi adalah bagian mesinnya.
Let's go. Seperti tadi kami bilang bahwa perbedaan yang pada varian update ini, Suzuki seperti fokus pada memberikan tambahan pada bagian mesinnya si Suzuki R3 ini. Dulu keduanya memiliki mesin yang sama persis, yaitu K15B 1500cc yang mana itu menghasilkan tenaga 104 PS dan torsinya di 138 Nm. Tenaga itu dialirkan ke roda depan melalui pilihan transmisi 4 speed dan juga 5 speed manual. Nah, sekarang si R3 mulai dari varian GX sampai varian Suzuki Sport sekarang sudah mendapatkan teknologi terbaru yaitu mild hybrid. Yes, dia memiliki size aki yang lebih besar. Kalau kalian perhatikan ya, itu memang secara ukuran dia lebih besar dibandingkan dengan yang varian XL7-nya. Kelihatan banget nih, kalau kalian langsung kami sandingkan begini, kelihatan ya perbedaannya yang varian R3 lebih besar. Ditambah lagi, tidak hanya sebuah aki yang lebih besar, dia juga tambahkan sebuah baterai yang diletakkan di bawah kursi penumpang kiri depan. Yes, baterainya sendiri berkapasitas 6 Ah dan juga 12 volt. Memang dia bukan hybrid yang bisa menjalankan mobil dengan mobil listriknya saja, ada model listriknya saja. Nggak bisa sama sekali. Mild hybridnya itu hanya membantu untuk ketika pertama kali misalnya start, supaya mobilnya tidak keberatan atau kesusahan menggerakkan mobil dari diem untuk berjalan. Kita coba aja deh perbedaan rasa berkendaranya langsung back to back. Apa aja perbedaan berkendaranya? Apakah XL7 meskipun tanpa mild hybridnya masih enak dan lebih pantas untuk dipilih dibandingkan dengan Suzuki R3? Let's go, langsung aja kita coba rasa berkendaranya. Sekarang kita tes jalan langsung dulu yang varian Suzuki R3 GX ini. Ini varian yang otomatis, kedua-duanya sama-sama yang varian otomatis. Jujur memang R3 itu ketika pertama kali diluncurkan, set suspensinya, kenyamanannya, itu termasuk yang paling nyaman di kelasnya. Dia sama Xpander tuh kayak bersaing sekali. Bahkan ada satu poin dimana ketika misalnya ayunan suspensi, menurut kami lebih bagus ayunan suspensinya di Suzuki R3 ini. Jadi sempat menjadi LMPV paling nyaman di kelasnya. Dan ketika yang facelift ini, improvementnya memang tidak ke arah suspensi. Jadi tidak ada perbedaan soal in terms of suspensi, perbedaan di kaki-kaki, sama sekali tidak di-tune oleh Suzuki, karena mungkin Suzuki merasa puas lah, udah cukup bagus, platformnya dari Suzuki R3 ini sudah sangat cukup nyaman, ya cukup bersaing kenyamanannya dibandingkan dengan rival-rivalnya. Tapi Suzuki sepertinya tahu akan adanya kenaikan BBM yang sangat luar biasa, sehingga di Suzuki R3 ini yang diimprove adalah mesinnya. Mesinnya sekarang walaupun tidak sama seperti di India sana yang mana benar-benar pakai mesin baru, benar-benar pakai mild hybrid yang baru. Di sini dengan mesin yang sama, dia hanya ditambahkan sistem mild hybrid itu. Tapi itu sudah sangat bagus sekali untuk efisiensinya. Jadi kalau suspensinya dan segala macam kenyamanannya masih sama dengan yang lama, tapi efisiensinya meningkat drastis. Ya, karena kami belum pernah mendapatkan unit test ini secara panjang ya, baru ya dalam kota, perjalanan dalam kota full to full kita cek, kami hanya bisa mengetes figur dalam kotanya saja. Figur dalam kotanya kami tes bisa tembus di 18,2 km per liter. Itu luar biasa sekali. Itu semua bisa dicapai karena mobil ini sudah disematkan fitur mild hybrid, yang mana ketika misalnya kita dari diem terus ke jalan, dari diam terus kita jalan lagi, dari stop and go gitu. Pertama kali berjalan, di mana biasanya mesin mobil itu kinerjanya paling berat dan paling menghabiskan bensin paling banyak gitu ya. Kinerja mesin dibantu oleh sebuah motor listrik dan tenaga listrik, yang mana itu bisa menghasilkan efisiensi yang baik. Apalagi itu semua ditambah, mobil ini juga sudah disematkan fitur idling start stop. Jadi misalnya kita macet-macetan kayak gini nih, karena baterai juga udah terisi sampai 4, langsung dia mematikan mobilnya. Dan ini jujur dibandingkan dengan rival-rivalnya. Dan bahkan kami pernah mengetes mobil ini nih, kami nggak mau nyebut namanya. Ini masih lebih halus idling start stopnya. Mati lagi, nyala lagi, itu getaran mesinnya tidak terasa sama sekali. Karena apa? Karena dia sistem idling start stopnya bukan memberatkan si aki, tapi sebuah baterai yang ada di dalam mobilnya ini. Misalnya rival-rivalnya yang belum mild hybrid atau mobil lain yang belum mild hybrid, tapi punya idling start stop yang mana membuatnya memberatkan si aki, dan karena nggak ada listriknya itu untuk nyalain mobil, rasanya tuh getarannya tiap nyala lagi terasa banget. Nih kami jalan halus aja, udah nggak ada getaran. Kalian pasti lihat di kamera dan di mikrofon kami tidak terdengar suara kayak grum gitu, kayak getaran di mobilnya gitu, nggak ada. Ini benar-benar halus sekali
figur efisiensi dalam kotanya luar biasa 18,2, tapi tebakan kami untuk figur luar kotanya tidak akan berbeda jauh dari 18,2. Tebakan kami masih di angka rentan 20 km per literan, mungkin 20,5, tapi itu masih estimasi kami. Mudah-mudahan kami segera dipinjamkan oleh Suzuki dengan long term, kami bisa tes figur efisiensi luar kotanya secara proper, full to full. Tapi yang sudah pernah kami tes adalah akselerasinya. Tadi kami bilang bahwa mobil ini sudah disematkan sistem mild hybrid yang membantu ketika kita bergerak dari diam hingga berjalan, dan bahkan itu akan terus membantu, listriknya akan terus memberikan tenaga ke mesin dan juga ke roda sampai dari 0 km per jam sampai 40 km per jam. Itu sekarang menjadi membantu sekali dalam soal figur akselerasinya. Dulu ketika kami tes, mobil ini menghasilkan angka sekitar 12 detikan kecil, 12,2 detik 0 sampai 100. Sekarang versi mild hybridnya ini, ketika kami tes 0 sampai 100, mobil ini mampu menghasilkan angka 11,7 detik. Wah, meningkat sekali kan? Karena memang ketika kita pertama kali menggerakkan mobil dan berakselerasi gitu ya, dan kondisi baterainya lebih dari 2 di baterai dari mobil ini yang kita bisa pantau dari sini ya, itu kelihatan sekali baterainya langsung mengalirkan tenaga ke kedua roda di depan dan juga ke mesinnya, sehingga mesinnya kayak dapat tambahan boost listrik sehingga bisa menghasilkan akselerasi yang baik, karena jadinya gap dari tenaganya dihilangkan dengan tenaga listrik tersebut. Nih kita gas ini, langsung kelihatan tuh listrik ya kalau kita gas ya. Jadi benar-benar mobil ini secara efisiensi jauh baik, cara akselerasi juga jauh lebih baik, dan kenyamanannya masih sebaik R3 yang dulu. Dan itu artinya kalau dibandingkan dengan misalnya XL7, jujur set suspensinya ini sedikit lebih nyaman dibandingkan dengan XL7. Jadi kalau kita pikir-pikir, udah akselerasi lebih baik dibanding XL7, efisiensinya lebih baik dari XL7, nyamannya juga lebih baik, terus tambah lagi dia punya cruise control lagi ya. Jadi ngapain dong beli XL7? Untuk menjawab semua itu, kita langsung naik yang versi XL7-nya. Nah, ini adalah varian XL7 yang beta. Dulu kami selalu bilang bahwa varian XL7 yang beta ini adalah yang varian paling value for money. Dan even dari seluruh line up Suzuki, dari mulai paling murah sampai paling atas, tipe yang paling value for money, varian Suzuki paling value for money di Indonesia itu ya XL7 beta. Karena apa? Dia semuanya sweet spot. Dia fiturnya cukup lengkap, seperti MID-nya yang sudah paling besar, walaupun memang kalah satu informasi dibandingkan dengan si R3 hybrid. Tapi at least mobil ini sebenarnya secara efisiensi masih tetap oke. Dia masih di 12,6 km per liter untuk dalam kota. Untuk rute luar kota masih di 18,6 km per liter. Masih cukup bagus banget, walaupun rute luar kotanya malah sangat mirip sekali dengan rute dalam kotanya R3 ya. Memang secara bandingan suspensi, mobil ini tuh diberikan agak sedikit keras, apalagi saat sambungan jalan gini ya, tik-tiknya. Kerasa dia sedikit bandingannya dibuat lebih stiff dibandingkan dengan R3. Wajar karena dia dibentuk sebuah, nah itu kerasa karena dia sebuah SUV, yang mana sebuah SUV itu memang kalau dibuat terlalu lembut nanti dia limbung banget, karena kan SUV dibuat lebih tinggi. Dia pun mobil ini juga lebih tinggi, dia lebih tinggi 20 mm dibandingkan dengan Suzuki R3 yang mana R3 di 180 mm. Mobil ini dengan ground clearance-nya yang lebih tinggi, mobil ini jadi lebih baik untuk di jalanan di Indonesia yang mana biasanya lebih banyak yang masih belum rata gitu ya. Masih banyak jalanan yang nggak rata, masih banyak jalanan rusak. Suzuki XL7 ini siap men-tackle jalanan seperti itu. Mau kalian bawa sedikit off-road nakal juga masih bisa. Karena tadi kami bilang bahwa mobil XL7 ini meskipun ya penggerak depan saja sih, tapi dengan ground clearance yang cukup dan approaching angle yang cukup dan departure angle yang cukup, dan ditambah lagi dia di approaching angle dan departure angle-nya diberikan plastik-plastik lagi ya, jadi biar kerasa SUV-nya, mobil ini masih bisa diajak sedikit off-road lah. Lagi mengingat mesinnya kan mesinnya Jimny, masih bisa ini mobil ini karena karakternya sama banget. Jadi dia torky, walaupun torsinya bukan yang terbesar di kelasnya, tapi torky, dia pinter setup-nya tuh pas di bawah. Jadi ketika kita tarik nih, kerasa sih memang kalau kalian bandingkan dengan yang varian mild hybrid, kayak masih ada ngedennya dikit gitu. Tuh. Sedangkan kalau misalnya di R3 yang sudah hybrid, mild hybrid sih, bisa lebih kencang karena memang ada bantuan tenaga listriknya tersebut. Itu juga terbukti dengan akselerasi mobil ini yang hanya bisa dituntaskan dalam waktu 12,9 detik saja, kalah sama si Suzuki R3.
Tapi jujur dibandingkan dengan low SUV lainnya, ini termasuk yang paling cepat. Kedua lah, kalah sedikit lah sama si BR-V. Jadi secara performance wise, efisiensi dan juga kenyamanan, mobil ini masih bisa bersaing dengan rival-rivalnya. Jadi memang kalau misalnya kita bandingkan dengan Suzuki R3, untuk menjawab yang tadi ya, kenapa harus kita ambil yang varian XL7, memang benar kalau dibandingkan dengan Suzuki R3, Suzuki R3 varian GX sekarang adalah varian Suzuki atau jenis mobil Suzuki di Indonesia yang paling value for money. Mau kalian cek dari paling bawah sampai paling atas, sekarang sudah dipegang oleh Suzuki R3 GX. Apalagi dengan dia bisa sangat efisien sekali, sangat akselerasi juga sangat baik, dan kenyamanannya tetap lebih nyaman dibanding XL7. Jadi Suzuki R3 sudah sangat baik. Tapi kenapa kita harus tetap memilih XL7? XL7 itu adalah sebuah mobil yang diperuntukkan bagi calon konsumen yang tertarik untuk membeli sebuah LSUV. Hariannya dia banyak melewati jalanan yang kurang rata, yang butuh mobil dengan kaki-kaki yang lebih kuat, ground clearance lebih tinggi. XL7 adalah pilihan paling tepat karena di kelasnya dia adalah pilihan yang paling value for money di kelasnya. Untuk di kelasnya ya, di kelas LSUV, kalian bisa cek kelas LSUV lainnya, Suzuki XL7 merupakan paling value for money in terms of fitur-fitur yang telah disematkannya, terus juga kelengkapan-kelengkapannya, build quality-nya ini solid sih. Jujur ini bagus, dan juga build materialnya ya bagus, plastiknya juga solid. Kalau rival-rivalnya itu plastiknya kalau ditekan kayak gini udah melewat terus sih. Dan rasa berkendara juga, ride quality kalian harus rasain sendiri. Ini beda banget, ini jauh lebih terasa premiumnya, apalagi jika dibandingkan dengan rival-rival yang ada di kelasnya. Ya, akhirnya kita udah ngerasain kedua mobil itu ya. Memang sih harus bisa diakui secara performa, secara efisiensi, XL7 kalah telak ya dibandingkan dengan New Suzuki R3 yang facelift, yang mana memang sudah menggunakan teknologi mild hybrid. Tapi XL7 itu punya pasarnya tersendiri, XL7 punya marketnya sendiri. Dengan tampangnya yang lebih gagah, secara kap mesinnya dia lebih naik sedikit dibandingkan dengan R3 karena dia sebuah LSUV, dan juga dia memiliki ground clearance yang lebih tinggi di 200 mm-an. Banyak konsumen yang lebih butuh itu dibandingkan dengan efisiensi dan juga akselerasi. Karena secara efisiensi dan secara akselerasi, mobil ini walaupun kalah tapi masih tetap yang hampir yang terbaik di kelasnya. Dia hanya kalah sedikit dengan BR-V, tapi sisanya kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya misalnya Rush, Expander Cross, jelas dia memiliki akselerasi yang masih lebih baik. Dan secara efisiensi juga masih lebih baik dibandingkan dengan rival-rivalnya, despite dia belum memiliki teknologi hybrid. Jadi memang untuk CVT Choice kali ini kami seperti biasa, kami tidak akan take sides karena keduanya memiliki keuntungannya masing-masing. Apalagi kalau kalian belinya dari Mbak Erika, keuntungannya makin tinggi lagi. Kenapa? Kedua mobil ini seperti kami bilang tadi, ini yang varian Suzuki R3 GX yang versi manualnya di 270.300.000 rupiah, dan untuk versi otomatisnya dia di 281.300.000 rupiah. Dan Suzuki XL7 dia yang versi manualnya di 269 juta rupiah, dan versi otomatisnya di 280 juta rupiah. Masih terjangkau banget kan jika dibandingkan dengan rival-rivalnya. Sudah value for money, Suzuki juga sangat generous in terms of discount. Pagi kalau belinya lewat Mbak Erika, kalian akan mendapatkan diskon yang sangat luar biasa banget. Mana dulu? Dari yang XL7 dulu. Suzuki XL7, kalau yang varian manualnya kalian bisa mendapatkan diskon 23 juta. Yes, itu artinya kalian bisa mendapatkan Suzuki XL7 ini yang versi manual hanya di 246 juta saja. Luar biasa sekali. Dan versi otomatisnya diskonnya di 18 juta. Bisa mendapatkan versi otomatisnya di 262 juta. Menarik banget ya. Suzuki R3 yang varian GX, versi manualnya dan versi otomatisnya sama-sama mendapatkan diskon 20 juta. Wah, gokil, mantep banget ya. Baru facelift, diskonnya 20 juta, kepala 2. Mana lagi brand yang bisa kayak gitu? Mantep banget sih. Kami bukannya peres ya, tapi gimana masalahnya? Coba cek toko sebelah, gak ada sih yang bagi-bagi diskon sebaik Suzuki. Jadi makanya kalian langsung hubungi aja Mbak Erika. Jadi kalau yang varian manualnya dari yang 273.300 jadi 250.300. Sedangkan yang versi Matic-nya dari yang dari 281.300 jadi 261.300. Jadi kalau kalian mengambil yang versi otomatisnya
mungkin kami akan lebih menyarankan ambil yang versi R3-nya. Tapi kalau kalian lebih di market yang lebih suka manual, ambil yang XL7 ya. Karena kalau secara harga, yang versi Matic dari yang harganya lebih tinggi dibandingkan dengan XL7, malah lebih terjangkau si R3-nya. Tapi kalau si XL7, yang versi manualnya lebih terjangkau dibandingkan dengan R3-nya. Ya, seperti kami bilang tadi. Duitnya balik ke kalian lagi, terserah kalian di market yang mana. Oke CVT, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami dan follow Instagram kami di cvt.indonesia. Dan bagi kalian yang tertarik untuk membeli Suzuki R3 dan XL7 atau Suzuki yang lain, bisa aja cek langsung website kami di cvtindonesia.co.id. Nanti bisa kami yang langsung ke Mbak Erika yang mengurusin semuanya. Kalian tinggal dari website kami aja, klik mobil yang pengen kalian beli. Oke CVTs, gue Reza Rever, gue pamit.